Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, para alumni Fakultas Kedokteran Unpad. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim ketemu dengan Dr. Vidi Permatagali, spesialis anak, teman saya. Bukan saja teman kuliah ya, tapi dari SMP, SMA sampai kuliah bareng. Alhamdulillah. Gimana? Tapi nggak serumah bareng ya. Gimana Vidi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya. Dan Dr. Vidi ini rumahnya juga deket ya, di Antapani. Nggak serumah ya, sekali lagi. Tapi serumah dengan teman dekat saya, Dr. Fajar, ya, jadi suaminya sekarang. Nih ngomong-ngomong nih, saya panggil Vidi aja ya, karena udah teman lama nih. Vidi, boleh cerita sekarang aktivitasnya di mana nih? Aktivitasnya saya di Bandung, terutama di Bandung Timur ya, beberapa rumah sakit swasta. Boleh disebut di mana, siapa tahu ada yang mau ikut konsul segala macam. Di Al-Islam, di Graha Bunda, sama Hermina Arcamanik. Oke, tiga tempat ya. Oke, di 3 tempat. Dan sebagai seorang spesialis anak, suami juga spesialis jantung ya. Spesialis jantung kan pasti sama-sama sibuk ya. Sok sibuk. Boleh cerita nggak sebelum nanti kita bicara masa lalunya Dr. Vidi ya, gimana sampai jadi dokter, tapi mungkin kita bisa ngawalin dari kondisi sekarang ini, gimana nih ngebagi waktunya dengan anak 2 ya sekarang ya? 2 ya. Anak 2 udah gede-gede, hampir seumuran dengan anak saya juga. Gimana nih biasanya rutinitas hariannya gimana sih dari mulai pagi gitu sampai ketemu malam lagi? Sebetulnya lumayan susah juga ya ngatur waktunya kan. Sebetulnya kan kalau yang namanya ya semua dokter pada intinya kan komitmennya udah jadi dokter ya. Jadi kapanpun harus bisa standby ya. Apalagi dokter anak kadang sito ya. Kan kadang sito. Yang melahirkan. Terus gitu ya. Kemudian kan kebetulan spesifikasinya kan di neonatologi, jadi di bayi-bayi kan mungkin harus sito. Iya. Tapi yang penting sih quality time-nya. Kapanpun kita bisa ketemu, ya dimanfaatin gitu. Kan kalau mau teratur banget sih susah, tapi paling tidak kalau ada waktu bener-bener dimanfaatin, misalnya weekend atau libur, begitu ada waktu luang lumayan dimanfaatin waktunya. Entah mau kemarin tuh sempet panahan, terus nonton bareng, diusahain punya waktu untuk berempat. Gitu. Iya, udah nonton Doctor Strange berarti? Udah dong. Udah ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, terus sekarang apa? Tentang anak nih, anak 2 di mana aja sekarang? Anak yang pertama itu baru aja beres ujian UTBK ya. Mau ngambil kedokteran juga? Nggak mau. Nggak mau ya? Emang passionnya bukan di dokter. Kita sih ngedukung aja ya. Nah namanya orang tua kan dukung aja ya. Jadi rencananya sih pengen ke kehutanan. Oh, amin. Mudah-mudahan terkabul. Kehutanan. Mudah-mudahan sih tembus. Iya. Kalau yang kedua itu kelas 1 SMA. Mau naik kelas 2 ya, ujian kan minggu depan. Iya. Baik, terus kita mundur dikit nih, agak jauh sih. Nah, kenapa dulu pengen jadi dokter nih? Kalau ditanya pengen jadi dokter, kayaknya nggak bisa ada jawabannya. Pengen aja gitu. Pengen aja ya. Tapi mungkin emang keluarga kan emang lingkungannya kan dokter. Tapi emang pengen aja sih. Pengen aja jadi dokter. Ini sekalian aja kenalin orang tuanya Dokter Vidi nih. Siapa nih? Mungkin kan ada murid-muridnya juga di sini. Backgroundnya sih saya keluarga tuh dokter, bapak sama ibu. Bapak itu dokter spesialis kandungan, ibu itu dokter spesialis anak. Dokter Dit, ibu saya, dokter utama bapak. Kalau bapak udah nggak aktif sih ya. Kalau ibu masih aktif ngajar, tapi kalau untuk klinis praktek sih nggak. Kan udah lumayan, udah sepuh juga ya. Betul. Terus adik saya dokter juga. Oh iya ya. Yang kecil. Kalau yang lain sih bukan di bidang dokter, tapi ya itu mungkin latar belakangnya sering lihat aja kayak itu selama-lama pengen jadi dokter. Gitu.
Saya masih ingat dulu kita pernah kerja kelompok bareng nih Vidi ya. Di rumah yang di depan rumahnya Vidi itu tuh, yang rumah kecil itu. Iya benar. Kita kerja kelompok bareng, terus bapaknya Vidi datang, terus Tama, terus ngasih wejangan. Sampai sekarang saya masih ingat. Ya kata-kata dari beliau itu, kalau kuliah di kedokteran pasti jadi dokter. Tapi mau jadi dokter yang kayak gimana? Wah itu sampai sekarang saya masih ingat itu sebenarnya. Terima kasih nih Dokter Tama. Ingat masih ingat. Oke, terus boleh cerita lebih jauh lagi nih, Vidi ya. Dulu SD, SMP, SMA di mana sih ya? SMP, SMA bareng sih. Cuma mungkin kan ya teman-teman belum tahu. Jadi mungkin ada junior-juniornya yang terinspirasi juga untuk jadi dokter atau dokter anak. Dulu sih waktu SD dulu? saya kan tugasnya bapak sama ibu kan di Irian ya. Jadi SD sampai kelas 5 tuh di Irian di Lahir di sana, Jayapura. Vidi? Enggak, di Bandung. Di Bandung. Kebetulan saya sama kakak itu lahir di Bandung saat bapak sama ibu sedang pendidikan spesialis gitu. Ya. Terus waktu selesai pulang lagi ke Irian sampai kelas 5 SD, kemudian pindah lagi ke Bandung, diterusin saya di SD Merdeka dulu. Iya, Merdeka 5. Merdeka 5. Iya, sama si Hairul ya berarti ya? Iya. Sama gitu. Saya ingat ya Hairul, siapa tahu Terus ikutan nonton. lanjutnya ke SMP 2. Terus SMP 2 sekelas sama Bapak Pamungkas ini. 3 tahun ya bareng ya? Di SMP. Terus kemudian lanjut SMA 2 bareng juga kan? Bareng juga. Tapi ya, beda cuma kelas. beda kelas. Sebelahan, Terus selalu sebelahan. Sebelahan kelasnya. Terus lanjut ke kedokteran Unpad ya, angkatan 95. Iya. Angkatan 95. Dan sekelompok waktu itu sekelompok. kita ya. Setelah itu beres kuliah kedokteran, sempet di penelitian kan 4 tahun. Akhirnya passion yang nggak di penelitian, pengennya sekolah lagi tuh spesialis anak. Dulu PTT dulu ya? Enggak, Aceng ya? Aceng, suami PTT dulu. Iya. Aceng tuh panggilan akrab kita Dokter Fajar ya, suaminya Dokter Vidi. Terus setelah spesialis anak, udah jalan sekitar 4-5 tahun, 4 tahunan ya, 4 tahunan, mulai pengen punya passion lagi, pengen ke lebih subspesialistik. Akhirnya tahun 2017 ya, 2017 tuh ngambil sekolah lagi. Peri ya? Perinatologi. Beres tahun 2019. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin terakhir nih buat junior-juniornya kita ataupun yang masih koas atau mahasiswa kedokteran kan, mungkin ada apa nih dari Vidi ngasih nasihat atau apalah gitu ya? Apa ya? Ya nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin dalam perjalanan kita tuh kadang-kadang ada perasaan bisa nggak ya gitu ya, atau keburu udah masuk ke kedokteran tapi rasanya nggak pede bisa jadi dokter apa gitu, karena suka ada kan yang gitu. Iya. Kalau saya sih bilang ke diri saya sih, udah jadi dokter berarti kan mau nggak mau, suka nggak suka harus disenengin kan, karena kita udah jalannya di situ gitu. Jadi kalau udah jadi dokter ya senengin aja jadi dokter. Terus nanti kalau udah tahu passionnya kemana, kejar gitu. Jangan nyerah. Jangan kalau emang sukanya A, jangan karena A itu susah jadi nggak jadi, jangan. Tetap harus dikejar sih. Kalau emang kitanya niat sih harusnya bisa dapet gitu. Nggak mungkin nggak bisa lah gitu kalau ada niat. Kalaupun nggak bisa, pasti ada jalan yang lain atau ada link yang lain gitu ya. Maksud saya tuh jangan nyerah sih. Iya. Kadang-kadang kan udah selesai dokter nih kayaknya males banget mau ngambil spesialis, atau misalnya emang passionnya kan beda-beda ya. Tapi kalau udah dapet passionnya kemana ya jangan, harus dikejar. Ya, terima kasih semuanya, Akang Teteh, juga mungkin adik-adik semua nih yang masih mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat ya apa tadi diskusi kita, menginspirasi. Sampai ketemu lagi, kita silaturahim dengan dokter-dokter yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.